Kasus 1, guru mendapatkan teguran dari kepala sekolah saat kegiatan supervisi di kelasnya. Saat ia mengajar, guru tersebut mengajar tanpa menggunakan buku teks. Jadi pada kasus 1 ini yang menjadi coach adalah saya sendiri, yaitu Siti Naila Munawaroh, dan yang menjadi coach adalah rekan saya, yakni Bu Maulidatul Khoiroh. Assalamualaikum Bu Ida, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Bu Naila, kabar saya baik. Bagaimana dengan Bu Naila? Alhamdulillah saya juga baik Bu. Ngomong-ngomong, kok hari ini Bu Ida kelihatan tidak bersemangat ya? Tidak ceria seperti biasanya. Kalau boleh tahu, kira-kira ada masalah apa ya Bu? Oh iya Bu, jadi gini, sebenarnya memang ada sedikit masalah, tapi saya bingung mau cerita pada siapa. Kira-kira apakah Bu Naila ada waktu? Mohon maaf jika saya mengganggu kesibukannya. Insya Allah ada waktu Bu Ida. Tidak mengganggu kok, jadi santai saja. Jangan sungkan. Oh, alhamdulillah. Terima kasih ya Bu atas waktunya. Jadi gini, beberapa hari ini pikiran saya itu tidak bisa tenang. Jadi, apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan Ibu? Dan kira-kira apa yang Ibu harapkan dari hasil pembicaraan kita hari ini? Saya berharap mendapatkan ketenangan setelah saya menyampaikan keluh kesah saya dan berharap Bu Naila bisa memberikan solusi dari masalah saya ini. Ya, semoga nanti kita bisa menemukan solusinya ya Bu. Amin. Jadi, permasalahannya ini seperti apa ya Bu? Silahkan diceritakan kalau boleh. Iya, jadi gini Bu Naila. Bu Naila ingat tidak beberapa hari yang lalu Ibu Kepala Sekolah itu kan melakukan supervisi di kelas saya dan saya di situ mendapat teguran dari Ibu Kepala Sekolah. Oh iya, saya ingat Bu. Apa sebabnya ya Bu? Kok Bu Ida mendapat teguran dari kepala sekolah? Itu loh Bu, kemarin kan saya ditegur kepala sekolah tentang proses pembelajaran yang saya lakukan. Proses pembelajaran yang seperti apa Bu? Sehingga kok ditegur seperti itu? Jadi beliau itu merasa keberatan jika saya mengajar tidak memakai buku teks. Lalu, bagaimana dengan tanggapan Ibu terhadap respon dari kepala sekolah? Sebenarnya sih saya sudah menyampaikan pada beliau bahwa selama ini saya mengajar dari berbagai sumber referensi lainnya, seperti buku yang ada di perpustakaan dan lain sebagainya. Nah, bagi saya yang penting kan mengacu pada kurikulum. Tetapi ketika saya sampaikan seperti itu, beliau tampaknya kurang berkenan. Oh, jadi masalahnya seperti itu. Kalau begitu, izinkan saya bertanya terlebih dahulu ya Bu. Selama ini, kira-kira apa saja yang Ibu lakukan dalam kegiatan proses belajar mengajar? Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, saya menggunakan referensi buku yang ada di perpustakaan. Selain itu, saya juga menayangkan video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan loh, Bu. Oh, baik Bu. Kalau boleh saya tahu, apa yang membuat Bu Ida tidak menggunakan buku teks tersebut? Jadi, menurut saya, sumber belajar yang saya gunakan sudah cukup memudahkan para murid. Murid-murid juga merasa senang dan termotivasi dalam pembelajaran. Dan sejauh ini juga masih sesuai kok dengan kurikulumnya. Kalau boleh saya tahu lagi nih, Bu Ida ya, menurut Ibu, bagaimana dengan output atau hasil belajar dari menggunakan sumber belajar lainnya? Apa menurut Ibu hal itu bisa memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda? Hmm, oh iya, betul juga Bu ya. Kok saya tidak kepikiran sampai ke sana ya? Pantas saja ada beberapa siswa yang hasil belajarnya kurang maksimal. Jadi mungkin itulah yang diharapkan Ibu Kepala Sekolah, Bu, agar tetap memakai buku teks sebagai acuan. Oh iya ya Bu. Jadi dari yang kita bahas tadi,
Apa rencana Ibu selanjutnya? Iya, Bu. Jadi, saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini, Bu. Selain hal itu, bagaimana rencana Ibu mengenai proses belajar mengajar ke depannya? Terkait proses belajar mengajar ke depannya, saya akan menggunakan buku teks yang sesuai dengan keinginan beliau, dan saya juga menggunakan sumber belajar yang pernah saya gunakan sebelumnya. Nah, sehingga dengan demikian akan semakin mengakomodir kebutuhan belajar murid. Wah, luar biasa sekali ya Bu Ida. Semoga masalah ini dapat segera terselesaikan, sehingga Bu Ida merasa nyaman dalam bekerja. Iya, Bu, amin. Saya juga tidak ingin masalah ini berlarut-larut dan membebani saya. Nah, sekarang kita susun komitmen ya. Kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan rencana itu? Adakah batasan deadline waktunya? Mengenai hal itu, secepatnya akan saya laksanakan, insya Allah dalam minggu ini, Bu. Nah, saya akan segera menghadap kepala sekolah. Nah, untuk kegiatan belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum dan juga menggunakan buku teks sesuai rekomendasi dari kepala sekolah. Lalu, dukungan apa ya yang kira-kira Ibu Ida butuhkan untuk menjalankan komitmen tersebut? Mungkin saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat sehingga kami bisa saling mengingatkan apabila ada hal-hal yang tidak seperti seharusnya gitu, Bu. Oke, baik Bu. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya Bu. Amin, Bu. Terima kasih banyak atas waktunya ya, Bu. Sekarang saya merasa lebih lega. Alhamdulillah, sama-sama Bu. Saya juga senang bisa membantu Bu Ida. Semoga kita ke depannya bisa saling membantu satu sama lain ya Bu. Iya, Bu. Terima kasih. Dalam skenario kasus 2, di sini ada seorang murid yang tidak mau bekerja sama dengan teman-temannya. Dia selalu memiliki alasan, seperti tidak cocok dengan teman-temannya atau alasan lain. Dia memilih bekerja sendiri dan mengumpulkan tugasnya sendiri. Hasil yang dikumpulkan secara mandiri selalu bagus. Nah, di sini bagaimana Anda menyikapi hal itu? Di sini coachnya saya sendiri, Maulidatul Khoiroh, sebagai guru, dan Puji yaitu Siti Naila Munawaroh sebagai murid. Assalamualaikum Siti, Ibu mau ngobrol sama kamu sebentar. Kira-kira mengganggu aktivitas kamu nggak ya? Waalaikumsalam Bu. Silakan Bu. Ada apa ya Bu? Nah, kita ngobrol santai saja ya Siti. Lama nggak ngobrol kayak gini sama kamu. Baiklah Bu. Ya, akhir-akhir ini Ibu perhatikan kamu selalu menyendiri di dalam kelas. Apa yang membuatmu tidak mau berbaur dengan teman-teman lain, Siti? Sebenarnya Bu ya, dari kemarin-kemarin saya ingin mengobrol dengan Ibu, tapi aku malu. Tapi alhamdulillah sekarang saya ketemu dengan Ibu. Oh, begitu. Jadi apa yang bisa Ibu bantu? Dan apa yang kamu inginkan setelah ngobrol kali ini? Saya hanya ingin solusi dari masalah yang saya alami selama ini, Bu. Terus ada lagi nggak? Ada, Bu. Saya ingin bisa berbaur dan bekerja kelompok dengan mereka, Bu. Oh, gitu. Baiklah, Siti. Sekarang coba ceritakan pada Ibu tentang masalahmu. Sebenarnya, saya merasa tidak nyaman di kelas, Bu. Sepertinya saya tidak cocok dengan mereka. Hmm, Mereka yang kamu maksud teman-temanmu. Iya, Bu, teman sekelasku, terlebih satu kelompok denganku. Oh, gitu. Nah, di situ apa yang membuatmu tidak nyaman di kelas dan tidak cocok dengan mereka? Sebenarnya, Bu ya, saya itu mau saja bergabung dan bekerja kelompok dengan mereka. Tapi setiap kerja kelompok, saya selalu bekerja sendiri. Sementara anggota yang lain hanya mengobrol dan bercanda gurau, sehingga saya merasa tidak nyaman.
Jadi saya memutuskan mendingan saya bekerja sendiri daripada kerja kelompok. Oh, begitu. Nah, selama ini apa yang sudah kamu lakukan supaya kamu tidak bekerja sendirian saat kerja kelompok? Saya hanya menegur mereka kalau tidak mau bekerja sama, Bu. Oh, begitu. Lalu apa tanggapan mereka? Mereka tidak menghiraukan saya, Bu, karena saya menegurnya secara arogan dengan nada kesal. Mungkin mereka juga kesal dengan saya. Oh, lalu apa yang sebaiknya kamu lakukan, Siti? Hmm, saya juga bingung, Bu, harus bagaimana dan apa yang harus saya lakukan. Oh, begitu. Dari beberapa hal yang sudah kamu jelaskan, hal mana yang menjadi prioritas utama kamu? Mungkin saya harus mengajak mereka dengan cara yang halus ya, Bu ya, dan sopan agar mereka mau mengerjakan tugas kelompok bersama-sama. Iya. Ada lagi nggak? Ada, Bu. Saya mungkin tuh ya pertama-tama akan meminta maaf pada mereka atas sikap arogan saya. Yang kedua, saya akan lebih memahami mereka karena ketidakmampuan mereka mengerjakan tugas kerja kelompok. Dan yang ketiga, saya akan lebih membimbing mereka agar bisa memahami tugas kerja kelompoknya, sehingga saya tidak cenderung bekerja sendiri. Wah, keren sekali, Siti. Ibu bangga sama kamu. Kira-kira ada hal lain yang ingin kamu lakukan nggak? Ada, Bu. Saya akan membuat kelompok belajar di kelas, Bu, dan saya bersedia apabila diperlukan untuk membimbing mereka selama saya mampu, Bu. Wah, ini yang Ibu suka. Bisa dijelaskan lebih jauh lagi? Ya, Bu, saya akan membuat jadwal untuk menentukan hari dan siapa saja yang mau ikut dalam kegiatan tersebut. Ya. Kira-kira kapan kegiatan itu akan kamu laksanakan? Saya akan melaksanakannya minggu depan, Bu. Wah, bagus sekali. Semoga kamu bisa melaksanakan komitmenmu dengan penuh tanggung jawab ya, Siti. Kira-kira apakah kamu butuh bantuan untuk menjalankan komitmenmu kamu lagi? Iya, Bu, saya butuh bantuan. Saya akan meminta ketua kelas untuk mengingatkan saya dan juga membantu saya dalam menjalankan komitmen saya, Bu. Setelah ini, saya akan menemui teman sekelas saya dan akan mengungkapkan kegiatan yang saya rencanakan tadi. Ini baru hebat. Kamu pasti bisa. Terima kasih, Bu. Saya senang sekali bisa ngobrol dengan Ibu. Sekarang saya sudah lega. Saya sudah menemukan solusi dari permasalahan saya. Sama-sama, Siti. Ibu juga senang sekali bisa membantu kamu. Baiklah, untuk refleksi hari ini, untuk pertanyaan pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Jadi yang sudah berjalan selama percakapan adalah alur Tirta sudah berjalan dengan runtut dari awal sampai akhir. Selain itu, komunikasi antar coach dan coach juga berjalan dengan lancar. Pertanyaan kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Jadi, hal yang perlu diperbaiki adalah kemampuan saya sebagai coach untuk mengajukan pertanyaan yang lebih dalam lagi. Selanjutnya, untuk pertanyaan yang nomor 3, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Jadi yang saya lakukan adalah saya tetap fokus dalam mendengarkan dan menyimak apa yang disampaikan oleh coach, agar saya sebagai coach dapat menentukan posisi sesuai dengan harapan coach. Untuk pertanyaan yang keempat, apa yang akan Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Jadi yang saya lakukan untuk meningkatkan kemampuan coaching adalah dengan memperbanyak belajar, terlebih dalam hal memberikan umpan balik kepada coach. Dan yang terakhir, umpan balik dari coach. Saya merasa senang bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi coach, dan juga saya bisa menggali potensi diri saya. Yang pertanyaan yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Ini percakapan yang saya lakukan sudah berjalan dengan baik.
Kuci cukup terbuka untuk berbagi masalah dan pemikirannya dalam percakapan tersebut juga sesuai dengan alur kita. Untuk yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Jadi yang masih perlu diperbaiki adalah meningkatkan kemampuan saya untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot untuk mendorong Kuci lebih berpikir kritis. Dan yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan kucing. Jadi untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum kucing adalah meluangkan waktu untuk fokus pada percakapan yang akan dilakukan. Saat kucing, saya mencoba untuk bisa menyimak dengan baik apa yang disampaikan kucing. Dan pertanyaan yang nomor 4, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Yang saya lakukan untuk meningkatkan kemampuan kucing adalah mengajukan pertanyaan berbobot dalam menggali potensi yang ada pada diri kucing untuk memunculkan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Dan yang terakhir, umpan balik dari kucing. Di sini saya merasa senang dalam proses kucing. Hal ini dapat membuat saya menemukan solusi dari permasalahan saya dan bisa berbagi dengan orang lain. Hal itu juga membuat saya menjadi lega. Nah, seperti itu.